Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam program Renungan Rohani Gereja Kristen Jawa Seklasis Klaten Timur. Mari bersama-sama kita mengawali renungan kita bersama dengan kita memasuki saat teduh. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami merendahkan diri kami di dalam sujud syukur kami atas segala penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ucap syukur kami nyatakan juga atas perjumpaan kami di dalam program Renungan Kristiani Gereja Kristen Jawa Seklasis Klaten Timur ini. Tuhan Yesus, kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu biarlah hadir bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami yang jauh dari pengertian ini
boleh mengerti yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus-Mu mendampingi kami. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca bersama-sama dari kitab Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu itu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Takut. Mari kita berbicara tentang takut. Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan takut dalam hidup? Kenapa kita menjadi takut? Bisakah kita hidup berani tanpa rasa takut? Apakah takut itu semata-mata menjadi penanda kekurang berimanan kita? Bisakah kita menjadi berani tanpa merasa takut? Apa sebenarnya definisi dari orang pemberani itu? Apakah orang yang berani itu adalah orang yang tidak punya takut? Bagi saya bukan. Karena kalau dia sudah tidak punya rasa takut lagi, artinya tidak ada yang ditakuti. Bagaimana bisa dia dikatakan sebagai pemberani
karena dia tidak mengalami pergumulan apapun dalam rasa takutnya itu. Tetapi justru orang takut, orang pemberani adalah orang yang memiliki ketakutan tetapi mau mengatasi ketakutannya, mau bertindak keluar dari rasa takutnya, menghadapi rasa takutnya. Itulah yang disebut sebagai orang yang pemberani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 digambarkan dalam cerita perikop kita kali ini bahwa murid-murid Yesus juga sedang mengalami persoalan yang membuat mereka menjadi takut. Mungkin kita bertanya, kenapa murid-murid bisa takut? Kalau orang-orang terdekat Yesus kok bisa takut? Ada dua alasan sebenarnya yang membuat saya merasa bahwa ketakutan para murid ini sebenarnya wajar. Bacaan kita didahului dalam perikop sebelumnya tentang mujizat Yesus yang begitu luar biasa sehingga orang-orang mengerumuni dia dan ingin memaksa Yesus untuk menjadi raja mereka. Menghadapi situasi massa yang berkerumun dalam jumlah besar dan hampir tidak bisa dikendalikan itu, Yesus memandang itu bisa membahayakan para murid. Sehingga dalam bacaan kita Yesus mengatakan memerintahkan. Dalam bahasa aslinya sebenarnya memerintahkan ini diterjemahkan dengan kata memaksa murid-murid untuk menaiki perahu dan mendahului. Karena Yesus melihat ada kemungkinan kerusuhan massa terjadi di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketakutan para murid itu karena setelah mereka memasuki lautan, menurut perhitungan saya antara jam 8 malam sampai jam 3 pagi, perahu mereka diombang-ambingkan prahara yang sangat besar. Mereka ketakutan. Dan saking takutnya ketika kemudian Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air, mereka tidak mengenal Yesus, bahkan mereka mengatakan itu hantu. Bagi saja ketakutan para murid itu beralasan. Wajar kalau mereka merasa takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik kita mencermati bacaan kita ini dari cerita apa yang dilakukan Petrus dan kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Petrus adalah tokoh yang sangat menarik, disebut sebagai batu karang, pemberani, bahkan terkadang sangat mementingkan emosi yang begitu meluap-luap. Petrus dikatakan sebagai batu karang. Dan saat itu, di saat dia takut dan mengira Yesus hantu, dia mengatakan, Tuhan kalau memang itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Di tengah badai itu Petrus mengambil keputusan untuk bertanya kepada Yesus dan membuktikan bahwa itu Yesus dengan dia mau berjalan keluar dari perahunya dan berjalan di atas air di tengah badai yang sedang terjadi. Bagi saya itu gambaran bagi hidup kita, bahwa hidup kita memang terkadang ada dalam persoalan hidup yang mungkin membuat kita takut. Bahkan kita kehilangan akal pikiran sehat kita. Seperti Petrus dan para murid yang melihat Yesus dan mengatakan dia sebagai hantu. Tetapi belajar dari Petrus, dia mau mengatasi ketakutannya. Dia mau melangkahkan kakinya keluar dari perahu.
Perahu adalah pertahanan terakhir di tengah ombak badai yang besar itu yang bisa menyelamatkan dia. Tapi dia mau keluar dari perahu itu, dari zona nyamannya, dan melangkahkan kakinya di atas air yang sedang mengamuk itu. Dan benar, Petrus bisa berjalan di atas air. Walaupun kemudian ketika angin berhembus, dia mulai ragu dan dia mulai tenggelam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu gambaran bagi kita. Bahwa ketika kita ada dalam ketakutan, yang kita kerjakan adalah kita harus tetap melangkah menghadapi ketakutan itu. Kita tidak hanya bisa berdiam diri. Takut boleh, tidak percaya jangan. Takut adalah reaksi yang wajar. Takut adalah bentuk emosi yang sama yang ada dalam diri manusia, seperti halnya sedih, gembira. Takut juga perasaan yang sama yang harus kita terima. Justru karena kita merasa menerima rasa takut kita, di situ kita merasakan kelemahan kita. Dan ketika kita merasakan kelemahan kita, mengakui kelemahan kita, disitulah kita sadar akan kebutuhan kita membutuhkan pertolongan orang lain. Seperti Petrus, ketika rasa takut itu mulai hadir lagi, dia mulai tenggelam. Dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Takut boleh, tidak percaya jangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan melihat cerita ini dari sisi Yesus. Ketika bertemu dengan para murid, Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku, tenanglah. Tenanglah, ini aku, jangan takut." Dan menarik, ketika Petrus mulai kehilangan keberaniannya, imannya, dia mulai tenggelam. Yesus tidak hanya diam. Yesus mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Yesus kita bukan hanya Yesus yang berbicara, tetapi Yesus yang bertindak, mengulurkan tangan dan menolong Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita rasa takut terkadang hadir. Juga mungkin sekarang ini secara khusus ketika kita ada di dalam kondisi COVID-19 ini, banyak ketakutan. Bahkan kalau kita mau mengakui, sebenarnya banyak di antara kita ada dalam kondisi stres dan tertekan dalam tingkat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi tentu dalam ketakutan kita, hidup kita tetap harus berjalan. Takut, tertekan, bagi saya sebuah rasa yang wajar. Takut boleh, tapi kemudian jangan tidak percaya. Kita harus tetap melanjutkan hidup kita. Kita harus tetap berjalan. Karena kalau kita hanya diam dalam ketakutan kita, maka hidup kita juga akan berhenti. Yakinlah bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mengatakan, "Jangan takut, ini aku." Tapi Tuhan yang juga mengulurkan tangannya dan mengangkat kita ketika kita membutuhkan uluran tangan. Jadi takut boleh, tidak percaya jangan. Teruslah berjalan dan yakinlah Tuhan akan menggandeng tangan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Dikuduskanlah
Yesus.